Pak. Oke. Terdengar, Pak. Oke. Ya baik teman-teman, kita mulai saja ya. Sambil paralel nunggu teman-teman yang lain untuk join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Pada sehat? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat selalu. Oke, ya baik teman-teman, sekarang pertemuan ketiga. Artinya pertemuan ketiga ini saya akan masih ngebahas tentang materi atau teori dalam teknik kompilasi. Jadi mungkin sesi 4 nanti kita akan mulai bahas seperti hitung-hitungannya, teknik kompilasi itu seperti apa, dan lanjutannya dari teori bahasa otomata yang teman-teman mungkin sudah dapat di semester sebelumnya. Ya, oke. Baik teman-teman semuanya, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Ini lagi pada di mana ini? Lagi pada di rumah? Bentar ya. Kamar ya. Oke, sebentar. Sebentar ada yang masuk. Sebentar, kok nggak muncul? Bentar ya. Oke, teman-teman sudah kelihatan? Ada Pak. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah sekarang kita akan coba membahas tentang masih sebelum saya bilang tadi ya masih teori ya, belum hitung-hitungan lebih dahulu. Nah, kita sekarang ngebahas tentang perancangan dan bahasa pemrograman. Ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu atau sudah familiar dengan perancangan atau bahasa pemrograman itu sendiri. Ya, tapi kita akan coba bahas teorinya terlebih dahulu. Nah, sumber perancangan bahasa pemrograman itu gagasan untuk perancangan bahasa pemrograman bisa berasal dari bahasa alami atau natural language, ya, matematika dan bahasa pemrograman yang sudah ada. Nah di sini artinya bahasa pemrograman yang sudah teman-teman dapat di baik semester sekarang atau semester sebelum-sebelumnya itu mungkin tidak terlepas dari bahasa natural, ya, bahasa natural atau bahasa tingkat tinggi gitu ya. Nah, tidak terlepas juga dari yang namanya matematika, ya, mungkin ada dalam pemrograman di situ ada notasi yang bisa dibilang
mengandung unsur matematikanya. Gitu ya. Makanya matematika dalam informatika itu selalu terbawa-bawa gitu ya, artinya selalu menempel di manapun. Coba di dalam machine learning, di dalam data mining gitu, matematika selalu ada. Nah, makanya kalau teman-teman pengen kuat di dalam bahasa pemrograman atau suatu kajian yang bersifat informatika, itu mungkin teman-teman harus kuat di matematikanya terlebih dahulu. Dan mungkin yang teman-teman sudah dapat mungkin matematika diskrit di semester awal-awal biasanya itu ya. Jadi kalau membahas, coba review lagi matematikanya seperti apa ya. Pasti matematika pasti tidak terlepas dari namanya matematika ya. Nah, selanjutnya ada bahasa pemrograman yang sudah ada. Nah, artinya bahasa pemrograman yang sudah ada itu dia mengadopsi bahasa pemrograman yang sudah ada, tapi adopsinya itu mungkin lebih simpel gitu ya. Coba sekarang aja bahasa pemrograman yang sekarang ada itu bahasanya dia lebih simpel, artinya lebih mudah dimengerti oleh kita sebagai programmer gitu ya. Oke. Nah, adapun penjelasannya kita akan bahas coba penjelasannya sebagai berikut ya. Gitu. Nah, poin pertama, konstruksi yang diturunkan dari bahasa alami berguna untuk kejelasan dan kemudahan pembacaan. Nah, artinya konstruksinya itu harus benar-benar dari bahasa alami. Ya, misalnya dari bahasa alami sehingga berguna untuk kejelasan dan kemudahan pembacanya. Artinya untuk membaca suatu program itu harus benar-benar kita bisa memahaminya. Jadi istilahnya bisa disebut juga kalau suatu algoritmanya itu tidak berbelit-belit gitu ya. Tuh. Kan semua tiap orang mungkin kan mempunyai algoritmanya tersendiri gitu ya. Kalau misal teman-teman satu tujuan teman-teman misal dari STTB gitu kan, STTB misal ke alun-alun gitu kan ya, ada yang lewat Sejagra Buah Batu, ada yang lewat Dewi Panjang, ada yang lewat Tegalga gitu kan. Itu kan suatu algoritma teman-teman semuanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman semuanya bisa mengkonstruksi suatu bahasa itu sehingga bahasa tersebut lebih mudah dimengerti oleh pembacanya, gitu ya. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, matematika telah banyak dipakai untuk aturan-aturan yang terdapat pada bahasa pemrograman. Ya, misalnya ekspresi matematika. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, kan bahasa pemrograman pasti tidak terlepas dari yang namanya matematika, gitu ya. Plus, apalagi bahasa pemrograman yang menggunakan algoritma tertentu, gitu ya. Teman-teman misal merangkai suatu program dengan metode A, misalnya metode tersebut pasti menggunakan matematika itu ya, baik itu pengurangan, penambahan, bagian, kalian dan lain-lain. Gitu. Ya. Nah, makanya mungkin dari informatika ini teman-teman harus lebih kuat di dasarnya, gitu ya. Mungkin dasarnya harus lebih kuat di matematika. Ya mungkin ada yang tidak suka matematika juga teman-teman semua gitu ya. Jadi masalah gitu ya. Nah, itu bisa mungkin perlahan-lahan harus lebih suka gitu ya, harus lebih suka matematika. Gitu. Teman-teman. Oke. Poin ketiga, bahasa pemrograman yang sudah ada bisa menjadi sumber yang bagus untuk perancangan bahasa pemrograman. Artinya, misal bahasa pemrograman yang sudah ada nih, bisa menjadi sumber yang bagus untuk perancangan bahasa pemrograman yang lainnya. Artinya kita bisa meniru
bahasa-bahasa pemrograman yang sudah ada, misalnya ditiru sama kita bikin satu bahasa pemrograman yang lain yang lebih simple, lebih simpel dari bahasa pemrograman yang sudah ada, gitu ya. Itu. Oke, itu 3 poin. Itu 3 poin yang harus teman-teman ketahui dalam sumber perancangan dalam bahasa pemrograman, gitu ya. Nah, adapun tujuan dalam bahasa pemrograman, nah mungkin teman-teman mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pembuatan suatu aplikasi atau suatu program. Ya, nah tujuannya apa sih? Ya, tentunya tujuannya untuk mempermudah pekerjaan manusia, gitu ya, mempermudah atau otomatisasi pekerjaan manusia biar lebih cepat, lebih mudah, dan lebih tepat, gitu ya. Itu. Nah, ada di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan perancangan sebuah bahasa pemrograman. Ya. Yang pertama atau poin pertama, komunikasi dengan manusia. Ya, ini sudah jelas ya. Nah, jika sebuah program sulit dimengerti oleh manusia, akan terjadi kesulitan jika untuk memeriksa dan melakukan pemeliharaan atau modifikasi. Nah, artinya, komunikasi dengan manusia ini maksudnya bahasanya itu harus mudah dimengerti oleh manusia. Itu ya. Ini misal bahasa kalau print gitu kan, see in see out gitu kan, print out gitu. Nah, jadi bahasanya itu lebih dimengerti atau lebih mudah dipahami oleh manusia, gitu ya. Nah, teman-teman juga mungkin teman-teman kalau ngoding itu harus lebih simpel, harus lebih algoritma atau bahasanya harus lebih dimengerti oleh pembacanya atau lebih manusia, ya. Itu. Nah, poin kedua, pencegahan dan deteksi kelemahan. Ya, nah kita harus mencegah atau harus mendeteksi mungkin kelemahan apa sih yang akan terjadi pada suatu program aplikasi yang kita bikin di masa yang akan datang. Ya, artinya pada saat perancangan awal-awal itu tidak terdeteksi ini pencegahan dan kelemahannya seperti apa. Ya, mungkin pada saat aplikasi berjalan atau aplikasi dirilis gitu ya, artinya aplikasi go public gitu ya, udah production gitu. Nah, artinya harus istilahnya merangkai gitu ya, bukan merangkai sih sebenarnya, bisa disebut checklist. Jadi misalnya checklist kelemahan yang mungkin akan terjadi pada suatu hari tertentu itu seperti apa. Nah, itu yang harus diantisipasi pada pencegahan program kesalahan. Nah, contohnya nih, misal dalam suatu ATM atau automatic teller machine itu kan misal uangnya yang dulu gitu kan. Nah, mungkin ya yang menjadi pencegahan atau deteksi kesalahannya itu mungkin dari Bank Indonesia itu misalnya akan mengeluarkan uang denom baru misal. Nah, itu ya otomatis dari suatu program ATM tersebut akan update gitu ya. Nah, itu yang harus menjadi pemikiran dari semua tim yang akan membangun suatu program aplikasi tersebut, itu ya. Nah, poin ketiga adalah usability. Nah, bahasa pemrograman harus mudah dipelajari dan dimengerti. Ya, artinya ya seperti ini hampir sama-sama dengan poin yang pertama, itu ya, bahasa pemrograman harus mudah dipelajari dan dimengerti. Itu. Ya.
Yang keempat, efektivitas pemrograman. Nah, efektivitas di sini berkaitan dengan pemrograman sebagai bagian dari rekayasa perangkat lunak. Ya, program tersebut seberapa efektif sih untuk digunakan oleh berbagai kalangan, gitu ya. Efektivitas. Yang kelima, compilability. Nah, pengembangan sebuah kompilator merupakan pekerjaan yang tidak sederhana. Nah, artinya dalam bahasa pemrograman itu ada yang namanya kompilator, gitu ya. Pemrograman merupakan pekerjaan yang tidak sederhana. Ya. Nah, poin keenam, efisiensi. Efisiensi di sini merupakan bahasa yang penting dalam sejarah pengembangan bahasa pemrograman. Nah, mungkin tiap bahasa pemrograman itu mungkin berbeda-beda gitu ya. Ada yang ini, ada yang A, ada yang B, ada yang C gitu. Tapi mungkin maksud dan tujuannya itu sama. Gitu. Nah, terus poin ketujuh, mesin independen. Itu sebuah bahasa dikatakan mesin independen if dan hanya jika sebuah program yang telah sukses dikompilasi dan dieksekusi pada suatu mesin. Ya, artinya suatu program itu sudah di-compile, kalau desktop misalnya sudah menjadi .exe gitu ya, kalau web misalnya sudah di-hosting gitu ya, itu salah satu contohnya. Nah, saat dipindahkan ke mesin lainnya akan berjalan dengan input dan output yang tepat sama. Nah, mungkin maksudnya di sini pada saat dipindahkan ke mesin lain itu maksudnya si suatu program aplikasi itu harus berjalan di semua platform ya. Baik itu platform, mungkin kebanyakan sih yang menjadi concern itu platformnya sendiri, bisa concernnya ke sistem operasi, ya, sistem operasi Linux, sistem operasi Windows, dan seperti macOS. Ya, jadi suatu program aplikasi itu harus bisa berjalan di semua platform. Itu ya, itu yang program aplikasi yang bagus, yang masih independen. Ya, kadang-kadang kan suatu program aplikasi itu ada yang berjalan di platform A, tapi tidak berjalan di platform B. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi si pemrogram atau bagi si programmer, gimana caranya supaya program tersebut bisa berjalan atau bisa dipakai di semua platform. Gitu ya. Nah, teman-teman juga mungkin next bisa dipikirkan gitu ya. Jika teman-teman menjadi programmer, dipikirkan juga program yang teman-teman bikin itu harus berjalan di semua platform. Ya, itu teman-teman semuanya. Poin ke-7. Nah, sini beberapa masalah yang berkaitan dengan independensi suatu bahasa, misalnya aritmetika floating point. Ya, poin kedua, kumpulan set no karakter yang ada. Yang poin ketiga, karakter kontrol. Nah, ini mungkin beberapa masalah nanti yang berkaitan dengan independensi suatu bahasa. Ya, jadi ada 3, aritmetika, kumpulan set no karakter yang ada, terus karakter kontrol. Ya. Nah, poin ke-8 itu kesederhanaan, simplicity. Nah, artinya kebanyakan pemrograman menginginkan bahasa yang sederhana. Ya, artinya bahasa sederhana di sini mungkin kan tiap orang atau tiap programmer itu cara ngodingnya mungkin berbeda-beda ya, atau algoritmanya berbeda-beda gitu ya. Tapi tujuannya sama. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman nanti kalau jadi programmer itu codingnya tuh secara simple tapi bagus gitu ya. Nah, kesederhanaan bisa dicapai melalui poin pertama, batasan-batasan tujuan. Nah, artinya harus harus poinkan dulu ya, batasan-batasan tujuan yang teman-teman bikin itu seperti apa. Gitu ya. Gitu. Nah, poin kedua, perhatian pada keterbatasan. Artinya harus menjadi perhatian pada keterbatasannya itu seperti apa. Ya. Poin ketiga,
pendefinisian yang baik. Yang pendefinisian yang baik di sini pendefinisian yang harus didefinisikan dengan baik. Ya, artinya definisikanlah dengan yang baik. Ya, yang keempat konsep yang sederhana. Jadinya konsep yang sederhana konsep yang sederhana tapi bagus gitu ya. Berarti bagus bisa dipakai dengan yang lain. Oke. Nah, itu 8 poin ya. Oke. Yang 9, uniformity. Uniformity ini bisa didefinisikan sebagai pengerjaan yang sama dengan cara yang sama. Ya, suatu bahasa dalam kasus uniformity adalah sebagaimana menghilangkan kasus khusus seperti ini memiliki masalah. Nah, ini masalah-masalahnya nih. Ya. Ini masalah-masalahnya yang terjadi. Nah, yang poin pertama membuat bahasa menjadi lebih kompleks. Nah, ini kadang-kadang tiap orang pasti beda-beda ya. Bahasanya kadang ada yang kompleks, ada yang simple gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya supaya bahasanya lebih simple, lebih mengerti mungkin ya. Oke, yang kedua menuju pada implementasi yang berbeda. Nah, beberapa akan mengimplementasikan dengan tidak tepat, ya, yang lain mungkin akan menghilangkannya. Itu poin kedua ya. Nah, poin ketiga menjadi lebih sulit untuk menghilangkan meskipun terdapat kekurangannya. Ya. Itu 3 poin kasus-kasus uniformity. Gitu ya. Nah, poin ke-11 orthogonality atau dia mempunyai gagasan mendasar dari orthogonality adalah setiap fungsi bekerja tanpa perlu mengetahui struktur yang lain. Ya, artinya tiap fungsi mempunyai strukturnya masing-masing. Ya udah, fungsi A bekerja dengan fungsi A dengan strukturnya masing-masing, gitu kan ya. Si B bekerja dengan fungsi dan strukturnya masing-masing. Ya. Yang 11 generalisasi dan spesialisasi. Ya. Itu. Pemikiran mendasar dari generalisasi adalah ya, jika kita dibolehkan melakukan ini, maka lakukanlah hal lain dengan cara yang serupa. Itu jadi ini poin-poin dari generalisasi dan spesialisasi. Jika kita dibolehkan melakukan ini, maka lakukanlah hal lain dengan cara yang serupa. Jadi artinya kita boleh menggunakan A, ya kita gunakan lagi dengan misalnya metode A tersebut, gitu ya. Itu 11 dari poin-poin 11 dari program. Ya. Nah, dalam sebuah program mungkin mempunyai detail rancangan. Ya, nah, teman-teman juga mungkin sebelum ngoding itu mempunyai rancangan. Rancangannya kayak gimana gitu ya, yang akan teman-teman bangun. Ya, rancangannya seperti gini. Gitu ya. Rancangannya seperti apa, gitu kan.
yang pertama mikrostruktur. Nah, mikrostruktur pada dasarnya mencakup masalah-masalah dalam perancangan bahasa yang mempengaruhi penampilan ya, bahasa, tapi tidak mengubah simatiknya. Itu dari mikrostruktur. Ya, nah, jadi mikrostruktur. Nah, di sini dalam mikrostruktur itu ada struktur namanya struktur ekspresi. Ya, nah salah satu topik yang berhubungan dengan ekspresi adalah urutan dari evaluasinya. Ya. Nah, metode yang biasa dipergunakan untuk menentukan berdasar pada dua tingkatan. Baik. Nah, yang poin pertama, fleeting bracketing, ya, dia menggunakan karakter seperti tip 1, 2, kurung kurawa buka, kurung kurawa tutup, dan lain-lain untuk membatasi ekspresi. Ya, contohnya mungkin bahasa pemrograman untuk membatasi ekspresi, kita bisa kurung atas atas 2 gitu ya. Jadi itu untuk membatasi suatu ekspresi dalam masa pemrograman. Bisa dikasih suatu keterangan gitu ya. Oke. Itu poin pertama. Ekspresi yang kedua, operator binding. Nah, operator binding ini beberapa penggunaannya dengan melakukan binding. Itu artinya bisa dia posisinya kiri ke kanan, kanan ke kiri, atau berdasarkan prioritas. Itu ya. Itu dua struktur ekspresi. Ya. Nah, ada juga yang namanya struktur data. Nah, mungkin teman-teman juga sudah belajar ya struktur data. Nah, mungkin kalau saya harus nanya lagi nih, mungkin bisa sebagai review juga untuk teman-teman semuanya. Apa sih struktur data? Ya, yang menjawab nggak kira-kira nih, teman-teman semuanya? Biar tidak sepi nih. Yang menjawab nggak nih struktur data apa nih? Teman-teman kan sudah belajar nih struktur data. Apa nih struktur data nih? Oke, ayo teman-teman kita review lagi nih sambil review mata kuliah sebelumnya nih, struktur data apa nih menurut teman-teman semuanya nih? Yuk. Halo, yuk, kurang jelas nih. Halo teman-teman, ada yang mau jawab nih kira-kira nih? Cara menyimpan data secara efisien, Pak. Oke. Penyimpanan data secara efisien. Ada lagi nggak kira-kira teman-teman? Teman-teman struktur data menurut teman-teman apa? Mas Afi Abdul Rahman aja nih, yuk yang lain ada kira-kira nih yang mau menambahkan struktur data itu apa? Wah, Mas Afi Abdul Rahman. No, gimana mau? Nah, mungkin
benar juga ya yang dibilang Abdurrahman itu untuk penyimpanan efisiensi data. Jadi lebih tepatnya itu untuk penyusunan dan pengaturan data di dalam suatu media penyimpanan komputer, misalnya penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Mungkin itu ya. Jadi menurut saya sih pengertian dari struktur data. Gitu ya. Oke. Nah, ada 4 aspek dari struktur data. Itu yang pertama deklarasi data. Ya, jadi data itu mungkin harus dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman juga sudah belajar bahasa pemrograman, gitu ya. Jadi harus datanya harus dideklarasikan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, deklarasi data itu mempunyai poin-poinnya tersendiri. Tentunya poinnya yang pertama itu konstanta akan berguna kemampuan untuk menuliskan untuk berbagai tipe data. Nah, ini contohnya dari konstanta PI sebenarnya 22/7. Ya. Terus dari konstanta. Nah, kedua ada selain konstanta ada tipe. Nah, pendeklarasian tipe atau dalam konstruksi struktur yang lebih kompleks ya akan mempermudah penulisan dan readability. Contohnya tipe matrix, array, of integer. Ya, mungkin teman-teman belajar juga. Nah, mungkin kita coba review lagi. Nah, menurut teman-teman array apa nih? Gitu. Apa nih? Array apa nih? Array atau larik? Tempat menyimpan data, Pak. Bentar. Siapa? Sorry. Tangga, Pak. Oh, enggak, tempat apa? Tempat menyimpan data. Oke, tempat menyimpan data. Oke, sip. Lalu ini kira-kira nih, menurut teman-teman array apa nih? Mungkin teman-teman kan sudah belajar juga kan bahasa pemrograman. Array apa? Array atau larik ya misalnya. Oke, nggak apa-apa lah, kita review lagi ya. Itu review lagi, tentunya untuk mengingatkan atau flashback, mengingatkan kembali teman-teman semuanya gitu ya. Oke, seperti yang Angga bilang, array itu tempat menyimpan data. Ya, oke. Benar. Oke, benar ya. Tapi si array itu dia mempunyai string itu variabel ya, kan variabel yang mempunyai indeks ya, sehingga dia untuk tempat menyimpan sejumlah data dengan berbagai tipe yang sama itu ya. Itu mungkin array menurut saya gitu ya. Oke, itu ya teman-teman. Jangan lupa ya dibaca-baca lagi kalau struktur datanya itu array. Nah, selanjutnya ada variabel. Nah, variabel salah satu sintak yang mudah terbaca adalah yang digunakan dalam bahasa Pascal. Ya, var A, B, C, integer. Ya, nah, mungkin ini teman-teman mungkin sudah familiar gitu ya, variabel itu seperti apa gitu ya. Var A, var B, var C, integer. Nah, selain deklarasi data, dalam struktur data itu yang poin kedua ada tipe-tipe data yang disediakan dalam bahasa pemrograman. Itu ya. Nah, pasti mungkin tiap bahasa pemrograman itu menyediakan
tipe datanya tersendiri gitu ya. Tipe data ini tipe data pemrograman ini tipe data pemrograman ini gitu ya. Jadi tiap bahasa itu disediakan. Nah, pada umumnya tipe bisa dikelompokkan menjadi jadi ada beberapa tipe yang tipe-tipe data yang disediakan dalam bahasa pemrograman. Ini kita akan coba bahas berdasarkan pengelompokannya, gitu ya. Nah, poin pertama atau poin A itu tipe data sederhana. Ya, merupakan tingkat primitif dari suatu bahasa yang digunakan untuk membuat tipe yang lebih kompleks. Ya. Nah, salah satu tipe sederhana yang elementer adalah yang disebut tipe numerik. Nah, mungkin teman-teman sedang mengenal juga tipe numerik, misalnya tipe warna, tipe status, gitu ya. Jadi bahasa-bahasa yang tipenya numerik, gitu ya. Oke, poin kedua atau poin B itu bahasa gabungan. Ya. Nah, di sini array merupakan tipe gabungan yang banyak dipakai. Nah, seperti arti dari array sendiri, ya, itu dia bisa menyimpan jumlah data yang bertipe sama. Ya. Nah, oke. Poin keempat, poin C adalah kompleks, ya. Oke, poin ini adalah kompleks. Nah, contoh dari tipe data ini adalah tree, stack, dan query. Nah, mungkin teman-teman sudah mengenal tree itu apa, gitu. Stack itu apa, ya, query itu apa. Oke. Ya, itu tiga tipe yang didapatkan menjadi berdasarkan pengelompokannya, gitu ya. Yang pertama sederhana, yang kedua gabungan, yang ketiga kompleks, ya. Nah, poin ketiga strategi alokasi storage. Alokasi storage untuk variabel dalam suatu program merupakan pekerjaan kompilator dan sistem pada saat runtime. Nah, artinya kita juga mungkin harus memperhatikan alokasi storage jikalau suatu program aplikasi digunakan. Nah, ini kira-kira nih banyak yang pakai tidak nih, gitu kan. Nah, gimana sih, apakah berapa gitu. Ya. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan suatu alokasi jikalau, ya, program itu digunakan, gitu ya. Itu kita harus memikirkan juga. Berarti kan sebuah program itu punya masuk ke dalam servernya, gitu kan ya. Nah, dalam server itu kira-kira hardware yang akan digunakan itu kira-kira cukup apa tidak nih dalam jangka beberapa waktu atau beberapa tahun gitu, yang kita gunakan aplikasi tersebut. Nah, aplikasinya kita bisa mengukur dari berapa kira-kira data yang per hari, kira-kira per hari berapa data yang masuk.
ya. Tuh. Oke. Ya. Nah, 4. Lingkup dari variabel. Nah, batasan dari lingkup suatu nama perlu dihadirkan untuk mengurangi kompleksitas program. Ya. Nah, selanjutnya struktur kontrol. Nah, struktur paling sederhana adalah kombinasi dari beberapa statement tunggal. Nah, artinya mungkin teman-teman kalau menggunakan suatu struktur kontrol itu dengan menggunakan kombinasi dari beberapa statement tunggal. Ya. Nah, poin selanjutnya struktur kompilasi. Nah, struktur kompilasi mencakup aspek dari bahasa yang berkaitan dengan proses kompilasi. Ya. Berhubungan dengan operasi pada bahasa yang dikerjakan saat kompilasi dan bagaimana kompilasi modul yang berbeda dan terpisah dari suatu program. Ya, struktur kompilasi. Nah, adapun yang dinamakan struktur I/O, struktur I/O struktur input output, yang merupakan fasilitas untuk menangani masukan dan keluaran. Nah, fasilitas ini bisa disediakan pada berbagai tingkatan dalam suatu bahasa. Ya. Bentuk format, free, ya, berguna untuk komunikasi sederhana bagi programmer untuk memeriksa kebenaran program. Ya, jadi ada bentuk-bentuk yang mungkin bisa dipakai untuk berkomunikasi bagi seorang programmer gitu ya, untuk memeriksa kebenaran programnya itu seperti apa gitu kan ya. Nah, poin kedua, bentuk formatted di sini nilai dalam setiap variabel dalam masukan atau keluaran ditulis atau dibaca suatu dengan format yang ditentukan. Nah, itunya formatnya tergantung dengan bahasa pemrograman yang teman-teman kerjakan gitu ya. Jadi tiap format itu mungkin mempunyai tiap bahasa pemrograman mungkin mempunyai format yang berbeda-beda gitu ya. Gitu. Nah, poin ketiga, mengikutkan fasilitas mengikutkan fasilitas untuk penyimpanan dan pengambilan informasi dari file. Biasanya berupa, nah jadi untuk mengikutkan suatu fasilitas ya untuk penyimpanan dan pengambilan informasi dari file itu biasanya filenya berupa sequential, index atau direct. Ya itu seperti apa? Ya tergantung nanti teman-teman merancangnya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, ini ada sedikit latihan, mungkin nanti ya ini nanti akan digabungkan dengan untuk menjadi pada e-learning pada sesi 5 gitu ya teman-teman semuanya. Jadi nanti pada saat sesi 5 itu kan e-learning. Nah, nanti ada sedikit latihan-latihan yang mungkin harus teman-teman kerjakan dan nanti dikumpulkan di e-learning gitu ya. Ini nanti saya sebarnya nanti saja gitu ya. Oke. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman nih sudah selesai ini?
Oke, saya tindakan nggak nih kira-kira teman-teman sampai sini nih. Nah kita minggu depan kita mulai siap-siap lagi ya, mulai hitung-hitungan seperti teknik kompilasi seperti teori bahasa otomata pada saat teman-teman semester sebelumnya. Ya. Berarti mungkin tidak terlepas dari yang namanya matematika. Gitu ya. Nanti teman-teman baca lagi teori bahasa otomatanya seperti apa. Jadi tidak akan jauh lebih seperti itu. Oke, teman-teman semua. Nah, saya absen dulu ya. Semuanya 36 ya. Ini ada 34. Siapa yang tidak hadir ya? Siapa yang tidak hadir ya? 34 dan 36. Oke, saya absen aja deh. Abdurrahman Sahab Adril. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ini ya, misal Adril hadir gitu ya. Abdurrahman Sahab hadir gitu ya. Oke, Ahmad Ali. Ahmad hadir, Pak. Oke, Ali hadir. Oke. Angga Arsya. Angga hadir, Pak. Oke. Azizah. Azizah hadir, Pak. Oke. Aziz nggak ada ya. Bima Depitri. Bima hadir, Pak. Devitri mana? Ternyata ada dia. Oke. Excel Ezra. Paujan hadir, Pak. Oke, Paujan Ferdiansyah Fitri. Fitri hadir. Oke, Fitri Heru Jam-Jam. Jam-jam hadir, Pak. Oke, Heru. Mana Heru? Kemal Muhammad Pajak. Kemal hadir, Pak. Oke, Muhammad Pajak mana? Muhammad Pajak. Heru hadir. Heru hadir. Muhammad Pajak, Muhammad Lutfi Nur. Muhammad Lutfi hadir, Pak. Oke, Muhammad Niko, Muhammad Royhan. Hadir, Pak Muhammad Niko. Oke. Novi Nurafli. Novi hadir, Pak. Oke, Novi Nurafli. Oke, Nurafli. Oke, Raden Raplitri. Rahma Rifki. Rifki hadir, Pak. Rama hadir. Oke. Risi Rondi. Rifki hadir, Pak. Oke. Rodi hadir, Pak. Oke, Royan Salim. Royan Salim hadir, Pak. Oke. Tia Tito. Tito hadir, Pak. Oke, Vincentius Windy. Vincentius, mana Vincentius? Ini kebanyakan nggak ada hadir. Ulangnya Excel Ezra. Excel Ezra mana ada nggak Excel Ezra? Di room ada, Pak, tapi nggak jawab.
Oh, jawab ya. Oke lah. Ada, Pak. Ezra aja nih. Ezra ada. Oh, Ezra ada ya. Terus Excel nggak ada ya, Excel ya? Di room 35, di learning 36 siapa yang nggak hadir ya? Excel kali ya? Oke, udahlah, nanti kalau Excel Nggak ada, Pak. nggak ada ya? Nggak ada. Oke, sip, baik. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, dari saya dicukupkan sekian. Mohon dibaca-baca lagi untuk materi TBO-nya, karena minggu depan kita akan mulai untuk hitung-hitungannya seperti TBO yang teman-teman dapat di semester sebelumnya. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ya, jaga kesehatan teman-teman semuanya. Dari saya dicukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa kuliah dalam keadaan offline lagi ya, karena mungkin sudah jenuh di rumah atau di mana. Ya. Baik teman-teman semuanya, mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Duluan ya.